Kurniawan, saya dari unit bisnis di kantor pusat di Transaction Banking Retail Sales Group atau TBRS Group dari divisi Livin by Mandiri terkait untuk produk apa namanya edukasi dan sales gitu ya. Jadi langsung saja untuk season kali ini apa namanya izin saya share terkait mobile banking Bank Mandiri yaitu Livin by Mandiri. Nanti teman-teman apabila ada ingin ya apa namanya di pertanyaan boleh ya silakan nanti di raise hand juga nanti tinggal kita diskusi gitu ya sambil jalan ya. Oke, langsung saja. Di sini mungkin saya apa namanya refresh lagi. Mungkin tadi udah beberapa pengajar dari TBRS Group yang memang sudah lebih dulu mengajar di hari ini ya. Jadi adapun tujuan tujuan training pada hari ini yang pertama adalah teman-teman memahami informasi terkait produk-produk transaction banking retail ya, baik secara individual solution, kemudian business solution dan juga new business solution-nya. Kemudian berikutnya memahami gambaran umum tentang Project Livin by Mandiri dan transformasi digital mobile banking Bank Mandiri serta perubahan utama yang terdapat pada Livin 2.0 dibandingkan dengan Livin 1.0. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah memahami juga new solution sebagai solusi beyond banking dalam proses membangun less cash society dan digitalisasi. Oke. Langsung saja di sini slide pertama yaitu pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terjadinya shifting behavior transaksi nasabah ya yang memang turut berdampak pada pola transaksi perbankan juga. Di sini kalau kita lihat secara apa namanya omni-channel store, tren berbelanja online to offline ya atau sering disingkat O2O atau dengan metode take away atau delivery. Kemudian hybrid working, learning, shopping, di sini bekerja, kemudian belajar, belanja ya, dilakukan dari kantor maupun di rumah dengan menggunakan perangkat digital dan online platform. Kemudian digital banking sendiri di sini adalah aktivitas perbankan mulai dilakukan melalui layanan digital. Tidak lagi melalui cabang dan channel fisik. Biasanya kadang sebelum pandemi COVID banyak nasabah-nasabah kami yaitu nasabah Bank Mandiri yang secara walk-in datang langsung ke cabang baik itu ingin apa namanya menabung kemudian juga tarik uang ya kemudian juga transaksi perbankan lain seperti apply kartu kredit kemudian apa namanya menginginkan juga untuk segmen kredit retail, mikro ya dan lain sebagainya itu juga dilakukan oleh para nasabah ke cabang. Namun setelah pandemi COVID merubah behavior tadi ya, shifting behavior dari yang offline menjadi yang online ya. Kemudian berikutnya adalah cashless society ini memang sangat-sangat benar-benar penerapannya ya, karena seiring berjalannya waktu juga dari BI dan OJK regulator kita juga menginginkan juga bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah perbankan bersifat harusnya cashless ya, tidak lagi melakukan transaksi secara tunai. Meskipun saat ini masih banyak yang tunai, tapi seiring berjalannya waktu akan terjadi shifting secara besar-besaran nih ke arah cashless ya seperti itu. Jadi kebutuhan digital payment tanpa uang tunai atau cashless dan teknologi touchless ya meningkat. Kemudian yang terakhir di sini adalah increasing sales and mobility. Ini tren belanjanya masyarakat juga mulai meningkat ya, baik online dan offline untuk kebutuhan belanja harian, transportasi dan traveling seperti itu. Oke. Kemudian di sini juga kalau kita lihat penetrasi penggunaan internet di Indonesia pun di tahun 2022 ya full year itu juga memang cukup banyak ya. Jadi sebanyak 75% masyarakat Indonesia atau sekitar 205 juta aktif menggunakan internet secara harian. Jadi kalau kita lihat di sini secara trennya internet in million ya untuk angkanya dari 2017 sampai 2022 dan COVID juga kita mengalaminya itu tepatnya di 2020 ya di bulan Maret kemudian juga berlanjut sampai dengan 2022 walaupun sudah agak surut dari sisi apa namanya untuk penyelesaian case-nya kasusnya ya tapi tetap
meningkat ya secara, usernya untuk pengguna internet. Kemudian di sini juga signifikan secara growth-nya di Indonesia itu, kurang lebih ada di 27 miliar secara year on year penggunanya atau naik 16%. Kemudian di sini secara, internet user, atau using mobile apps-nya juga meningkat 96% penggunaan mobile banking itu di 195 miliar. Kemudian secara tren belanja ya, melalui, shopping melalui mobile apps internet juga, memang cukup banyak juga untuk peningkatannya di 82% secara persentase, kemudian secara jumlah user di 165 miliar ya. Dan yang terakhir di sini ada 64% peningkatannya atau 130 miliar mobile apps internet users are doing online payment ya. Jadi online payment yang dilakukan melalui mobile apps gitu ya. Jadi cukup merubah pola behavior shifting transaksi ya nasabah gitu ya. Oke, di sini juga pandemi COVID memberikan dampak berkelanjutan bagi pebisnis yang ingin sukses perlu juga segera beradaptasi dengan digitalisasi transaksi karena pada masa new normal masyarakat telah nyaman dalam bertransaksi non tunai dan akan enggan ya untuk kembali ya seperti itu. Kemudian di sini sebagai sampel aja untuk dari sisi diagramnya dan ini adalah activity-nya yang memerlukan satu adaptasi artinya terhadap perilaku new normal dan protokol ya. Kemudian agile di sini adalah terhadap peluang itu harus benar-benar kuat gitu ya dan melakukan inovasi-inovasi baru dalam bertransaksi. Kemudian di sini juga ada akselerasi melakukan inovasi dan teknologi baru yang sangat mendukung untuk, pengembangan usaha, seperti itu. Nah, di sini kita masuk dari sisi overview digital channel solution. Jadi, kami di Transaction Banking Retail Sales Group ada beberapa banyak, produk-produk atau kontak point atau payment kita ya, yang memang nantinya akan kita satu persatu kita bahas, namun di saat ini sesinya adalah yang pertama Livin by Mandiri. Jadi Livin by Mandiri ini mampu mengakomodir seluruh kebutuhan transaksi harian nasabah cukup dari rumah ya. Bisa download secara online, buka rekeningnya juga secara online langsung di App Store, Play Store. Tinggal teman-teman download bagi yang belum punya Livin, nanti ikuti langkah-langkahnya. Ada dua ya. Kalau ketika teman-teman download ada pilihan udah punya rekening atau sudah memiliki kartu debit kredit. Nah, tinggal teman-teman nanti mengikuti saja langkah-langkah step by step-nya untuk pembukaan rekening dan download Livin ya secara online. Kemudian di sini juga ada Kris, ini sebagai metode penerimaan acceptance untuk payment, yaitu layanan hadir sebagai solusi digital masa kini dalam rangka adaptasi dan akselerasi penerimaan pembayaran digital untuk merchant ya. Kris ini QR code Indonesia standar. Jadi memang dari BI menstandarkan untuk penerimaan untuk pembayaran dalam bentuk seperti ini. Kemudian di sini juga ada layanan Kopra Cashlight. Ini di mana nasabah yang diakomodir adalah segmen wholesale ya, lebih ke perusahaan-perusahaan. Kalau yang Livin by Mandiri ini lebih ke individunya ya, ke masing-masing nasabah atau perorangan. Di sini juga Kopra Cashlight memberikan kemudahan transaksi usaha ya dengan pengaturan limit dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan si nasabah atau perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada juga Mandiri EDC sebagai acceptance juga untuk penerimaan transaksi pembayaran digital nantinya menggunakan kris Livin karena di Livin ada kris nanti bisa digunakan untuk payment dilengkapi dengan akseptansi kris ya tentunya telah mampu melayani transaksi non tunai baik kartu debit, kemudian kartu kredit, terus QR yang berasal dari Livin atau dari Dana, dari OVO ya, dari GoPay dan lain sebagainya serta e-money. Kemudian contactless juga yang memang tidak memerlukan PIN untuk aktivasi namun langsung di tap ya di mesinnya tersebut. Ada logo contactless-nya, logo kayak sinyal gitu. Oke, kemudian beyond banking di sini juga sebagai solusi untuk channel solution-nya di masa pandemi COVID yaitu menawarkan layanan omni-channel yang lebih dari sekedar produk perbankan seperti Yokebis, Digiresto, Digiretail dan lain sebagainya. Nanti lebih detailnya nanti akan dibahas masing-masing pada sesi pertemuan di hari ini gitu ya. Karena masing-masing udah di awal tadi. Kemudian di sini ada solusi untuk Open API juga, platform yang dapat diakses dengan mudah
oleh fintech untuk mengintegrasikan layanan perbankan. Jadi semakin mudah, semakin terhubung, jadi sehingga bisa untuk melakukan transaksi payment. Dan terakhir adalah di sini Mandiri Commerce. Jika teman-teman suka belanja online melalui Mandiri Commerce juga memudahkan masyarakat berbelanja, tentunya kayak Tokopedia, Blibli, Zalora dan lain sebagainya itu e-commerce di kita ya, dan kebutuhan harian secara online pada toko pilihan. Jadi kalau terutama teman-teman yang gendernya female ya lebih banyak tentunya pasti dan familiar juga untuk belanja online melalui e-commerce seperti itu ya. Oke, di sini juga teman-teman, kita semua, kita perlu tahu juga know your target customer, mapping target solusi digital channel. Di sini kalau segmennya itu ada beberapa macam. Pertama ada individu atau customer ya. Ini masing-masing individu juga bisa ditawarkan living, kemudian bisa memiliki juga kartu e-money. Kemudian karyawan payroll juga sama ya, terus mahasiswa, komunitas ekosistem mahasiswa di kampus ya, kemudian pengusaha atau entrepreneur, kemudian lebih banyak lagi seperti ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Kemudian untuk bisnis solution, ini dalam rangka kita mengembangkan atau membantu pertumbuhan bisnis UMKM, kita juga support seperti contoh di sini ada segmen UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, di mana terdapat ada toko-toko apa namanya retail ya, kelontongan, warung, gerobak dan lain sebagainya itu kita support dari sisi untuk paymentnya. Kemudian dalam bentuk yang lebih besar lagi dari UMKM, ini ada restoran, kafe, dan lain sebagainya juga kita support sendiri untuk penyediaan payment baik itu kris, Mandiri Edisi, Mandiri Internet Business, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, di sini kita lanjut slide berikutnya. Bank Mandiri harus go digital ya melalui super platformnya. Apa aja super platformnya itu ada 3 di sini yang menjadi fokus. Yang pertama adalah Super Apps Livin by Mandiri yang segmennya individu, kemudian Super Platform Kopra ini segmen nasabah wholesale atau perusahaan-perusahaan. Kemudian juga kita menghadirkan layanan Smart Brands ini di beberapa sudah lebih dari 500 ya kita Smart Brands se-Indonesia dan akan terus apa namanya bertambah gitu ya bahwa konsep Smart Brands ini tentunya lebih berbeda dari yang biasa apa di perbankan gitu ya teman-teman misalnya ada yang pernah mengunjungi cabang kami yang terlebih dahulu dan dengan yang sekarang yang Smart Branch itu konsepnya agak lebih berbeda ya seperti itu dan memanfaatkan juga tentunya teknologi untuk mengoptimalkan proses operasional. Nah, di sini kalau kita lihat digital transformation-nya Bank Mandiri itu ada 3 ya. Ya tadi yang sempat dibahas transaction channel-nya itu Livin by Mandiri. Saat ini dikenal Super Apps Livin 2.0 yaitu yang logonya kuning ya, logonya kuning. Kalau logo yang biru seperti ini cenderung sudah kita melakukan upgrade ya. Karena munculnya waktu itu di tahun 2021 itu dia ulang tahunnya Bank Mandiri, kita apa namanya sempat rebrand ya dari yang apa namanya upgrade dari yang Livin 1.0 atau 1.0 ke Super Apps Livin di 2.0 atau 2.0. Nah, di sini untuk yang Super Apps Livin 2.0 sendiri kita menghadirkan 3 top apa namanya unggulan ya. Yang pertama adalah comprehensive banking experience. Di sini Livin by Mandiri menghadirkan layanan cabang dalam genggaman lebih dekat tanpa batas. Jadi kenapa nanti tadi yang kita awalnya shifting transaksi behaviornya nasabah dari yang memang secara offline transaksinya kemudian cabang langsung datang kemudian kita semua akhirnya karena memang habitnya sudah ke online ya nasabah-nasabahnya Bank Mandiri tentunya kita akan selalu melengkapi apa namanya layanan cabang yang kita pindahkan ya layanan cabang itu ke dalam Livin seperti itu sehingga udah tidak perlu lagi masyarakat saat ini itu dengan apa namanya rutinitas yang memang tentunya sibuk ya masing-masing orang nasabah itu akan punya waktu ke cabang ya melainkan dia udah bisa transaksi di mobile banking yaitu Livin by Mandiri. Nah, kemudian yang kedua ada open ecosystem. Di sini Livin mengintegrasikan dengan ekosistem digital favoritnya nasabah. Kita punya ekosistem namanya Livin Suka, button Livin Suka di dalam Livin. Di situ ada banyak ekosistem yang
teman-teman bisa transaksi secara online ya, baik itu pembelian misalnya Kimia Farma, pembelian obat, kemudian pembelian motor listrik, kemudian juga ada tiket-tiket juga seperti tiket Jakarta Aquarium ya kalau di Jakarta ya. Kemudian juga ada juga penjualan tiket Taman Mini dan lain sebagainya itu boleh dikepoin karena ekosistem kita nambah terus seperti itu. Dan nanti di Oktober kita akan onboard lagi kurang lebih let's say 100 mitra atau partners yang tentunya nanti akan lebih banyak lagi ekosistem pilihan nasabah mandiri seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada full suite financial services. Ini mengintegrasikan seluruh kebutuhan finansial nasabah dalam satu aplikasi. Jadi satu dashboard untuk seluruh aplikasi. Jadi sekarang Livin itu lebih lengkap ya, seperti itu. Kemudian untuk yang Kopra, ini memang segmennya segmen yang wholesale. Tapi nanti Kopra ada penjelasan tersendiri ya. Jadi we know bahwa digital transformation selain Livin sebagai individual, di sini Kopra juga ada dan di sini ada smart brands kita, ada juga seperti upgrade brands, kemudian hybrid brands tuh dan digital box. Nah, kemudian kita dukung juga dari sisi techno operation juga secara proses tentunya ada digitalisasi proses operasional yang tentu harus dikembangkan sesuai dengan strategi inovasi dari sisi digital transformation-nya. Kemudian organization-nya juga tentunya organisasi harus agile dalam menangkap peluang bisnis digital, jadi tidak hanya diam aja dan harus ngikutin perkembangan agar tidak ketinggalan seperti itu ya dengan kompetitor dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi people-nya juga people development kita terus tingkatkan juga tentunya agar siap menghadapi era digital, jadi harus dibekali dengan edukasi ya knowledge baik itu bersifat produknya maupun salesnya tentunya dari sisi people-nya juga harus dikuatkan juga tentunya untuk menghadapi yang era digital seperti itu. Oke, di sini sedikit aja overview untuk yang saat ini Livin dan Kopra telah menjadi enabler peluang bisnis dari tiga ekosistem besarnya Bank Mandiri. Tentu saja tiga ekosistem besar adalah sebagai wholesale bank terbesar di Indonesia, ini dari sisi Kopra, kemudian Bank Mandiri Group dan 12 anak perusahaan. Kita memiliki cukup banyak ya. Dari naungan Mandiri Group itu kita memiliki 12 anak perusahaan, ya, seperti Mandiri Taspen, kemudian BSI, Mandiri Capital, Remittance, ya, Sekuritas, InHealth, Utama Finance, untuk yang mobil atau motor bekas juga bisa di Utama Finance, dan motor baru di Mandiri Tunas Finance, kemudian Mandiri General Insurance, ini asuransi untuk perjalanan, travel, wisata, dan sebagainya. Financial Services sebagai solusi finansialnya juga, kemudian Mandiri Europe dan lain sebagainya. Dan di sini untuk yang wholesale bank terbesar di Indonesia, kita memiliki beberapa partners yang memang sudah kolaborasi ya dengan kita, baik kereta api, Telkomsel, PLN, Garuda yang besar-besar ya. Dan teman-teman juga ada familiar ya dengan ini ya, seperti itu. Kemudian di sini ekosistem retail yang kuat dari Livin ya, kalau dilihat di sini secara full year di 2022 bahwa 32 juta nasabah mandiri ya adalah nasabah DPK. Kemudian lebih dari 4 juta debitur kreditnya, kemudian lebih dari 5,4 juta nasabah mikro yang mengajukan kredit retail, kemudian kurang lebih ada 1 juta nasabah segmen SME, ya, small medium enterprise, ya kredit segmen menengah, kemudian 28 juta juga kartu debit kita sudah beredar ya se-Indonesia, jadi meningkatkan customer base kita juga akan lebih banyak lagi secara kontinu ya. Kemudian 1,6 juta dari sisi nasabah kartu kredit. Kemudian ATM kita kurang lebih ada 13.077 unit ATM tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada 228.000 edisi dan 6,5 juta kartu prepaid aktif. Prepaid ini artinya kartu e-money ya, teman-teman, kartu prabayar seperti itu. Oke, kita lanjut ke Livin. Tadi ada tujuan training, salah satunya di bagian tengah, bahwa teman-teman harus mengetahui evolusi mobile banking Bank Mandiri. Jadi ini perjalanan evolusi perubahan dari masa ke masa mobile banking hingga menjadi super apps Livin 2.0. Yang pertama, secara functionality ini memang di tahun 2012 sampai 2017, kurang lebih 5 tahun ya, kita nasabah Mandiri waktu itu sempat
menikmati Mandiri Mobile, termasuk saya pribadi ya. Saya mengalami masa ini transaksi-transaksi yang saya lakukan waktu itu menggunakan Mandiri Mobile. Jadi belum lahir tuh Livin atau Mandiri Online gitu ya. Dan di sini secara fitur sangat basic sekali, secara fungsi juga memang cukup apa namanya simple dan memang belum terlalu banyak ya. Dan kemudian juga ini memang apa namanya perlu banyak pengembangan-pengembangan lebih lanjut. Nah, kemudian secara user interface yang memang lebih friendly, akhirnya di tahun 2017 sampai dengan 2021 ini pertama di Q1 ya, di bulan Maret 2021 ini 2017 launching lah Mandiri Online ya, sampai dengan di tahun 2021 di Q1 Maret itu bergantilah nama ya, naming dari Mandiri Online menjadi Livin by Mandiri 1.0. Logonya biru kayak gini. Dan ini bertahan untuk yang logo ini sampai dengan Oktober 2021 di HUT Mandiri. Nah, ini secara banking made easy tentunya dibandingkan dengan compare to Mandiri Mobile. Kemudian bringing best user friendly secara UI UX-nya juga to our customer ini lebih lebih friendly dan apa namanya lebih ini ya berani gitu ya, lebih mengikuti perkembangan zaman secara button-buttonnya. Namun ini masih cukup terbilang belum terlalu apa canggih ya atau misalnya belum terlalu kekinian banget gitu. Jadi sehingga di Q4 2021-nya ini bertahan cuma sekitar 8 bulan ya. 5 sampai 6 bulan sorry. Di sini akhirnya di Q4 2021 di HUD-nya Bank Mandiri saat itu akhirnya upgrade nih dari Livin 1.0 yang biru menjadi Livin 2.0 yang logonya seperti ini saat ini yang memang hadir ada di Play Store dan App Store untuk di-download. Dan di sini secara tampilan lebih berani ya. Secara look-nya ini adalah Livin dan di belakangnya background splash gitu ya. Kemudian secara apa namanya menu di pre-login juga sekarang udah banyak, udah nambah lagi. Ada 5 menu yang saat ini masih UI yang lama. Kemudian di halaman login, ketika login pun secara buttonnya lebih kekinian dan eye-catching menurut saya. Karena memang lebih berani ya, lebih anak muda banget lah gitu. Jadi replacing traditionally brands by delivering banking everywhere into your life. Jadi inilah memang secara saat ini yang memang bisa dinikmati apa namanya nasabah dari sisi tampilan Livin by Mandiri yang terbaru atau Livin 2.0-nya seperti itu. Nah, oke di sini Bank Mandiri juga melalui digital bank, melalui Livin by Mandiri Super Apps-nya. Ini juga yang tadinya sudah launch di 2 Oktober, ini kita apa namanya masukkan juga ke dalam campaign-campaign baik itu di LED kami, di media sosial, kemudian di koran, di radio dan sebagainya kita umumkan bahwa kita Bank Mandiri punya super apps ya Livin by Mandiri yang 2.0 yang memang lebih lebih friendly ya, lebih catching, kekinian seperti itu. Di sini juga halaman loginnya juga teman-teman bisa lihat di sini bisa menampilkan saldo tabungan ya. Kemudian tabungan rencana ini yang tabungan berjangka yang sifatnya untuk tabungan untuk anak sekolah, kemudian hitanan dan lain sebagainya juga bisa tampil. Berikut juga nanti di bawah sini ada juga tampilan berapa sih saldo kredit kita yang memang apa namanya sudah kita bayarkan bagi debitnya itu juga jelas sama kartu kredit kita. Kalau ada kartu kredit Mandiri yang sudah apply juga akan muncul berapa sisa apa limitnya seperti itu. Di sini juga bisa melingkat juga seluruh e-wallet ya. Link aja OVO, Dana, GoPay, baik dari Livin bisa langsung apa kita connect top up-nya bisa langsung ya bisa langsung digunakan di Livin seperti itu. Dan di sini tadi udah dijelaskan juga ini ada 3 lompatan besar ya. Comprehensive Bank Experience, Full Suite Financial Services, kemudian juga untuk dari sisi open ecosystem seperti itu. Oke, di sini lebih jelas dan detail lagi ya. Untuk comprehensive banking experience, ini online onboarding, ini tadi yang saya sampaikan di awal ketika teman-teman belum download Livin, belum buka tabungan, di sini ada pilihannya. Pilihannya dua, belum punya rekening Mandiri atau sudah memiliki kartu debit atau kredit Mandiri namun belum download Livin. Nah, apabila teman-teman atau saudara ya atau kerabat yang misalnya akan ingin memiliki Livin dalam handphonenya sebagai mobile banking ya solusi payment dari apa namanya seluruh transaksi
tentunya harus dibantu edukasi ya. Nantinya ada 2 pilihan ini, kalau memang sudah memiliki rekening, artinya teman-teman nanti langsung pilih yang bagian bawah. Nanti secara step by step-nya itu akan lebih singkat dan ringkas dibandingkan dengan yang belum sama sekali punya rekening. Karena nanti kalau kita pilih yang pilihan pertama ini, belum punya rekening, nanti ada mandatori yang diisi oleh si nasabah baru untuk buka rekening. Let's say misalnya seperti nama ibu kandung, kemudian alamat sesuai KTP, alamat yang tidak sesuai, kemudian emergency call dan lain sebagainya lah, pekerjaan ya, terus berapa pendapatannya dan lain sebagainya. Jadi itu cukup panjang untuk apa namanya teman-teman atau nasabah baru isi. Karena apa? Biasanya kalau di cabang kan tentunya teman-teman mungkin yang sudah terinformasi ketika walk-in ke cabang, buka rekening di cabang itu juga teman-teman pastinya akan mengisi e-form ya di cabang, di mana di situ diwajibkan mengisi mandatori beberapa file yang harus disampaikan untuk apa namanya, database, nasabah-nasabahnya Mandiri, seperti itu. Oke, nanti tinggal ikutin aja step by step-nya hingga nanti muncullah seperti ini. Ini adalah halaman yang, pre-login ya, untuk Livin 2.0 yang memang sudah berhasil download Livin dan sudah punya rekening juga. Nah, pertanyaannya nanti kalau udah punya rekening, kartunya gimana, Pak? Nah, nanti kartunya itu akan dikirimkan ke alamat yang nantinya akan teman-teman isi pada saat, melakukan pengisian ini, ya, belum punya rekening. Nanti akan dikirim ke rumah, ya, atau sesuai KTP atau kantor, itu bisa juga, ada pilihannya. Jadi nanti kartu fisiknya dikirim dalam waktu kurang lebih 14 hari kerja sejak teman-teman download Livin. Kemudian ada juga kita sekarang punya kartu virtual, di mana kartu virtual itu juga bisa dipakai namun secara virtual ya, bukan bentuk fisik. Itu juga bisa digunakan sementara untuk transaksi-transaksi baik di e-commerce, di merchant-merchant online lainnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Di sini halaman pre-login. Jadi di halaman pre-login ini teman-teman bisa melakukan cek saldo tabungan, limit kartu kredit ya, apabila teman-teman sudah memiliki kartu kredit Bank Mandiri, kemudian mutasi rekening ya, kemudian cukup sekali geser lebih cepat dan lebih hebat. Jadi gesernya di sini teman-teman ya, di apa namanya button ini ditarik ke bawah, nanti akan muncul tuh saldo tabungannya berapa, limit kartu kredit berapa. Jadi tanpa teman-teman perlu login. Karena kan biasanya PR ya, kalau misalnya login masukin apa password ya, username password. Jadi apabila lagi iseng pengen ngintip doang, masa sih perlu login? Nah, kita dari Livin juga tentunya memudahkan si nasabah ya, bisa ngintip doang si saldonya itu tanpa harus login. Dan di halaman pre-login ini juga banyak ya, ada tarik tunai tanpa kartu, sekarang udah lagi nggak zaman nih, kita bawa dompet tebel-tebel, bawa uang banyak, khawatir nanti hilang, kemudian ada, pencucian uang dan lain sebagainya ya. Jadi sehingga nanti memudahkan juga, para nasabah juga ketika tarik tunai, itu bisa dilakukan di ATM dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di Livin, seperti itu. Ada juga e-money untuk top up, bisa langsung di halaman pre-login, kemudian ada quick pick. Quick pick ini apa? Ini adalah transaksi transfer rutin yang dilakukan oleh nasabah setiap bulan. Misalnya saya mau transfer ke adik saya yang lagi kuliah di UGM Yogyakarta. Nah, itu saya rutin ya transfernya tiap bulan. Jadi itu bisa kita masukkan ke dalam quick pick ini tanpa lagi nanti ketika melakukan apa transfer itu kita tanpa menginput nomor rekeningnya gitu, sehingga kita nggak capek-capek, udah muncul ya nomor rekeningnya dan ini rutin, itu bisa langsung transfer, seperti itu. Dan banyak lagi sekarang untuk yang di Livin, untuk dari sisi Freelogin, ada juga kris, scan kris sekarang udah bisa ya, di sini buttonnya juga ada tambah lagi, seperti itu. Oke, kemudian di dashboard ini adalah berikutnya yang halaman, setelah login. Jadi ketika ini halaman pre-login, pas diklik button login, nanti akan apa namanya tampil nih di dashboard yang sangat, lengkap ini, yaitu contoh di awal aja udah disambut, "Selamat pagi Amanda," gitu ya. Jadi udah disambut sama si Livinnya nih, kayak apa namanya, say hello-nya lah gitu ya. Di sini juga kita tampilkan contoh bayar, ini yang rutin ditransaksikan, bayar PLN rumah, transfer ke siapa, ini muncul nih. Ya, kemudian ada paket untuk top up ya, baik itu e-money, wallet lain juga ada.
Di sini juga buttonnya udah lebih banyak lagi ya. Ini ada Livin Suka, kemudian ada juga investasi, terus ada juga layanan cabang ya, kemudian juga banyak lagi. Jadi bisa teman-teman kepoin di sini untuk menu-menunya kita udah lebih banyak gitu ya. Jadi satu dashboard untuk seluruh kebutuhan nasabah secara beyond banking gitu ya. Nah, kemudian di sini tadi yang quick pick, ini yang tadi saya sampaikan di awal di halaman pre-login, ada button quick pick di sini quick pick detailnya transfer ke Amanda rekening sekian, transfer ke BCA ke Amanda ya top up link aja. Nah, ini muncul nih. Jadi muncul, ini kita bisa atur juga ya urutannya dan detail transaksi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan nasabah ya, seperti itu. Jadi seluruh transaksi favorit memang cukup sekali tap aja, jadi lebih mudah ya. Nggak perlu lagi nginput-nginput tuh nomor rekeningnya. Khawatir ada salah angka atau digit gitu kan. Kalau memang selalu ketika mau transaksi nginput ya. Ini transaksi yang sifatnya rutin ya teman-teman, seperti itu. Oke, saya lanjut. Bagian kedua dari yang tadi ini lebih detail, full suite financial services itu apa aja? Kita mengintegrasikan seluruh subsidiaris. Apa sih subsidiaris, Pak? Subsidiaris ini adalah Mandiri Group. Jadi anak perusahaan yang memang kita apa namanya onboardkan di Livin. Contoh di sini ada Mandiri Tunas Finance ya, kemudian Mandiri Utama Finance, Aksa, kemudian Sekuritas, Mandiri InHealth ya, BSI dan lain sebagainya. Jadi bentuknya di sini kalau mau lihat detailnya ini ada empat button di bawah ya, ada di beranda atau home, kemudian ini section promo ya, kemudian ini inbox ya untuk notifikasi transaksi dan setting. Nah, di mana teman-teman kalau mau kepoin terkait edukasi atau promo ya, ini bisa teman-teman kepoin di section promo. Section promo ini sering kita sebut adalah in apps ya, in apps Livin. Ya, jadi pop up-nya Livin. Jadi kalau in apps ini detail banget. Contoh nih kayak kredit kendaraan ringan, cicilan aman. Ini edukasi dari sisi promo untuk yang mandiri apa namanya Tunas Finance sini ya. Di sini ada detailnya gitu ya dan lain sebagainya. Di sini juga selalu ada promo untuk Anda. Nah, ini contoh dari Aksa Mandiri Secure Wealth ya. Jadi ini bentuknya edukasi ya, bentuknya edukasi bukan promo. Kemudian di sini ada juga miliki mobil impian tanpa kuras tabungan, Mandiri Tunas Finance. Ini kurang lebih ada key visualnya, desainnya, detailnya ada di bawah dan ini periode berlakunya seperti itu. Jadi mau ngepoin seluruh promo yang ada di apa Livin ya tentunya teman-teman bisa kepo di bagian promo ini seperti itu. Dan di sini yang tadi ketiga open ecosystem sebagai agregator top digital players, kita memiliki button lifestyle ini adalah suka ya. Jadi belum update secara UI-nya. Jadi sekarang kalau udah dilihat di handphonenya teman-teman, ini ada suka buttonnya. Dan di suka ini buttonnya adalah banyak banget ya untuk ekosistemnya, baik itu tiketing ya, tiketing itu kita ada Garuda, ada Traveloka, kemudian KAI ya. Traveloka pun kita udah bisa Traveloka hotel dan Traveloka untuk apa namanya pemesanan tiket pesawat seperti itu. Kemudian ada juga apa namanya healthcare, ini Kimia Farma juga udah join ya. Terus juga e-commerce lain, kemudian investment charity, leisure, dan lain sebagainya. Jadi udah banyak gitu ya. Livin by Mandiri tentunya terus melakukan inovasi melalui integrasi berkelanjutan digital ekosistem kita yaitu Livin Suka. Oke, di sini lebih detail lagi apa namanya terkait apa aja sih sebenarnya various experience Livin by Mandiri secara open ecosystem ya, from on the spot merchant payment to buying konser tiket let's say. Jadi nggak hanya apa namanya banyak kemudahan-kemudahan yang tadi saya sebutkan, tapi juga bisa digunakan untuk pembelian-pembelian tiket konser gitu yang besar-besar seperti itu. Contoh di sini online onboarding. Apa nih online onboarding? Ini adalah pembukaan rekening tabungan ya dan download Livin itu hanya 5 menit teman-teman ya. Jadi 5 sampai 10 menit itu kalau kondisi internetnya paketnya lancar, tidak ada kendala ini dan dukcapilnya pada saat face recognition ada foto apa iktp-nya ya untuk download Livin dan buka rekening itu tentunya lebih apa simple dan sangat tidak memakan waktu text time gitu ya. Jadi maksimal 10 menit ya. Nah, kemudian di halaman pre-login tadi udah disampaikan juga just swipe to check balance and historical transaction.
greater than faster ya. Jadi memang ini udah lebih maju ya, selangkah lebih maju dari mobile banking lainnya. Kemudian One Dashboard for All, Beyond Banking tadi udah dijelasin banyak dari say hello-nya, kemudian menu-menunya ya, transfer dan lain sebagainya, top up, kemudian ada juga ngintip rekening tabungan, kartu kreditnya sisa limitnya berapa, terus kredit kita apabila kita ada pengajuan kredit retail segmen mikro berapa itu ketahuan semua gitu ya. Sampai bawah-bawah tuh kalau di Kepoin ada buka rekening baru ya dalam satu CIF nasabah itu beberapa rekening kita udah bisa gitu ya. Bahkan juga sekarang udah bisa kita buka rekening untuk valuta asing ya, yang memang baru gitu, launching juga. Kemudian di sini kita juga dari sisi quick pick juga tadi udah kita jelaskan juga, kita bahas bareng dan ada kris payment tentunya touchless payment ya through scan and or so QR ya. Jadi ketika transaksi teman-teman let's say misalnya di Indomaret teman-teman bisa di-scan oleh mesin scannernya Indomaret, tapi toko-toko di luar Indomaret itu kebalik teman-teman yang nyekan QR yang keluar baik itu di-create oleh mesin edisi ya atau ada QR statis yang bentuknya cetak tadi itu yang apa dari BI ya, kris BI gitu ya. Kemudian ini cordless withdrawal, ya send cash to many destination, multiple token, ya generate to withdrawal cash at the ATM, ya no card no worries. Jadi tarik tunai juga sangat diunggulkan karena memang udah nggak perlu lagi bawa kartu gitu ya, cukup pakai handphone. Jadi orang tuh nggak khawatir lagi nih ketinggalan apa dompet, debit, kartu kredit itu bisa diblokir gitu ya. Tapi kalau handphone yang hilang tuh rasanya kayaknya bakal bakal ini ya, bakal sedih banget ya karena memang seluruh transaksi perbankan pun ada di handphone itu dan lain sebagainya lah. Jadi memang sangat diperlukan saat ini untuk dari sisi transaksi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada linkage and smart top up e-wallet juga sangat mudah, link it, manage it ya. All e-wallet in one apps, no worry for running low on e-wallet balance. Jadi nggak perlu khawatir kalau apa namanya saldo e-wallet kita itu balance-nya itu kurang ya karena sangat otomatis kita set bisa tuh nominal tertentu let's say di set misalnya kalau udah 10.000 itu dia akan ngisi 50.000 nah itu bisa secara otomatis ya kemudian di sini ada Livin Investment investasinya mulai dari 100.000 teman-teman bisa register as an investor ya showing investment portfolio and recommended product can more through it. Jadi lebih mudah sekarang kita investment bisa pakai Livin mulai dari 100.000 nanti bisa langsung menjalankan apa namanya investasinya di Livin gitu ya. Kemudian tadi yang kalimat buying konser tiket, this is a Livin ticketing experience. Ini Westlife contohnya waktu itu kita penjualan tiket Westlife, penjualan tiket untuk MotoGP ya. Kemudian juga ada activity untuk Jogja Marathon atau Jokmar yang rutin udah 2 tahun ini kita udah bantu melalui Livin dan lain sebagainya. Jadi bisa apa namanya semua itu dilakukan di Livin ya. Kemudian secara personalized promotion dan push notifikasi tadi yang sempat saya sampaikan personalized promotion itu bisa dicek melalui section promo yang ada di apa namanya button bawahnya Livin. Kemudian push notifikasi teman-teman kalau yang udah punya Livin tentunya pasti akan sedikit banyak terpapar push notifikasi dengan kalimat-kalimat yang apa namanya tidak kaku dan sangat friendly lah kalimatnya sehingga orang ketika terpapar push notif dia langsung klik gitu ya kemudian direct tuh ke section promo yang ada di in-apps Livin yang ada logo apa namanya speakers atau toa gitu ya seperti itu. Jadi nantinya nasabah udah bisa ngelihat secara detail program atau edukasi apa yang saat ini berjalan atau ada di Livin, seperti itu. And more to come lagi, lebih banyak lagi nantinya solusi digital ya. Tentunya shifting transaksinya yang memang biasa dilakukan di cabang oleh nasabah, tentunya akan berpindah ke mobile banking Livin by Mandiri, seperti itu. Dan di sini
For you know bahwa Livin by Mandiri telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik ya, jauh melebihi pertumbuhan ATM. Kenapa? Karena ATM dan cabang sama-sama sifatnya adalah nasabah harus offline, datang ke cabang atau ATM. Tentunya secara behavior tadi yang merubah transaksi ya, shifting transaksi behavior nasabah yang masa pandemi COVID merubah juga polanya. Selain di cabang, di ATM juga. Jadi orang udah lagi jarang kan datang ke ATM. Dulu kalau nggak salah waktu ke ATM itu datang udah disiapin hand sanitizer, terus orang yang di dalam juga diatur nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Kalau yang sebelum pandemi COVID kan orang bisa ngerubung ya, misalnya temennya mau ikutan ngambil duit bareng itu bisa saling berdampingan. Untuk yang pas masa pandemi COVID kan agak dibatasi gitu ya. Jadi harus benar-benar clear area dulu. Ya itu memang sangat-sangat nasabah yang memang tujuannya untuk transaksi selain tarik tunai atau setor tunai itu risih banget ya. Jadi memang transaksi yang sebenarnya tidak bisa dikeluarkan di Livin mobile banking yaitu setor tunai itu belum bisa ya. Kalau tarik tunai udah bisa ya gitu. Jadi setor tunai belum bisa, jadi sehingga masyarakat tentunya pasti akan tetap datang ke ATM ya, meskipun saat ini cenderung lebih lebih sedikit daripada yang sebelum pandemi COVID. Di sini kalau kita lihat Livin by Mandiri itu sudah di-download ya. Ini data terupdate posisi bulan Juni Juli ya. Ini di 25 juta downloader ya di industri ya, highest numbers of downloader in industry. Kemudian di sini secara user registernya ya, yang memang sudah terregister Livin dari 25 juta ada 17,5 juta. Kemudian aktif usernya itu ada di 85%. Dan di sini secara growth untuk user base ya, secara year on year itu ada di 40%. Kemudian secara growth transaksinya dibandingkan compare to ATM itu ada di 45% kenaikannya ya. Dan secara growth transaction value atau volumenya ya, nominal duitnya itu di 45%. Nah, kalau kita lihat di dua bentuk diagram ini yang pertama adalah dari sisi untuk volume transaksinya. Ini ada indikatornya kita dua ya, HTM dan Livin, di mana yang biru agak gelap ini Livin terus mengalami peningkatan dari 2020 ya sampai dengan saat ini ya 2023 ya, kurang lebih 2,4 kali ya untuk peningkatannya. Nah, kemudian dari yang ATM ini dia mengalami penurunan ya dari sisi volume di ATM-nya. Kenapa? Ya tadi karena shifting behavior transaksi nasabah ya dari yang masa pandemi COVID kemudian sampai dengan yang pasca COVID-nya seperti itu. Dan ini juga yang di bawah adalah dari sisi transaksi atau value transaksinya ya dalam bentuk triliun ya. Kalau ini miliar tadi. Nah, kemudian di sini juga bisa dilihat juga mengalami untuk penurunan dari sisi ATM dan terus meningkat dari sisi transaksi di mobile banking Livin by Mandiri, yaitu kalau kita ukur ada 3,9 kali ya secara peningkatannya seperti itu. Dan saat ini di kita Livin tentunya tidak hanya bermain di domestik di Indonesia aja, kita sekarang sudah mendunia. Jadi hashtagnya adalah Livin Around the World. Livin sangat siap digunakan di 118 negara di dunia dan saat ini kami tentunya masih sering berpergian juga ke luar negeri ya, karena kita fokus untuk menggarap ekosistem atau diaspora ya, baik itu masuknya melalui KJRI, KBRI, kemudian ada di Persatuan Pelajar Indonesia, PPI, PMI, dan TKI-nya ya, tentunya yang akan kita garap untuk kita akuisisi Livinnya pakai nomor luar negeri gitu ya. Dan di sini tinggal registrasi pakai kartu debit ya, kemudian sekarang sudah bisa pakai nomor luar negeri juga. Jadi kartu debitnya kita bawain ke negara tersebut, kemudian ada proses buka tabungan di sana, download TV-nya secara online, pakai SIM card dari teman-teman yang ada di luar negeri. Ya, jadi sangat mudah ya. Kita udah beberapa negara yang memang kita garap ya, dan itu akan terus berkelanjutan seperti itu. Jadi harapannya tidak hanya domestik yang kita garap, tapi kita membantu juga saudara-saudara kita TKI, PPI, PMI yang ada di seluruh luar negeri punya Livin. Tujuannya apa? Sebenarnya nanti mereka bisa melakukan transfer ke saudaranya yang di Indonesia,
Kemudian dia bisa beli obat ketika ada saudaranya sakit melalui menu lifestyle Suka ya di Livin. Itu tinggal mereka eksekusi, kirim langsung ke alamat tempat saudaranya yang sakit itu di Indonesia ya. Dan ketika ada saudaranya juga mau beli tiket Garuda, tiket Traveloka, itu juga bisa dibeliin melalui apa tadi yang lifestyle yaitu yang Livin Suka ya dari luar negeri. Jadi kita sangat memberikan kemudahan transaksi bagi apa saudara-saudara kita yang memang saat ini sedang bekerja, belajar di luar negeri seperti itu. Oke, di sini Beyond Banking, Livin by Mandiri menghadirkan Suka. Ini lifestyle kita di Livin Suka, buttonnya Suka ya, yang ini, yang sudah update teman-teman tentunya pasti ada juga sama ya di handphonenya. Jadi layanan untuk memenuhi kebutuhan lifestyle nasabah. Ini yang tadi saya sampaikan, yang terutama yang ada di luar negeri ya, saudara-saudara kita yang bekerja maupun pelajar di luar negeri bisa memanfaatkan fitur lifestyle ini. Di sini banyak ada beli tiket Garuda, Traveloka, KAI ya, Golf Master, pesan golf nih, saudaranya hobinya golf nih di Indonesia, bisa nih pesenin sama saudaranya yang di luar negeri nih buat main di Indonesia dan lain sebagainya. Wah, ini banyak lagi ya. Bankingnya dari sisi lifestyle-nya juga banyak. Ada home and appliance, consumer good. Ini segmennya ya. Government service, healthcare and beauty, kemudian education and information, transportation, travel and leisure, protection and investment, dan banyak lagi seperti itu. Dan di sini juga mitra yang sudah terkurasi tentunya, jadi nggak gampang untuk mitra-mitra bisa on board di Livin Suka tentunya, karena dia harus melewati beberapa tahapan-tahapan seperti itu. Dan di sini rekapnya untuk penjualan tiket yang kita selenggarakan atau kita adakan di Livin Suka, contoh kayak Mandiri Jogja Marathon terjual 1,2 ribu ya tiket sold out di bawah 2 hari ya. Kita buka waktu itu kurang lebih 10 hari ya. Ini udah sold out ya. Kemudian 25 apa namanya ribu juga untuk tiket sold out under 1 jam ya. Kemudian tiket Dewa, kemudian juga NCT Dream Show 2 ya. Ini juga cukup banyak juga. Jadi makin banyak lagi yang kita jual tiketnya melalui Livin Suka. Nah, di sini Livin by Mandiri berikan kemudahan layanan perbankan mulai dari pembukaan rekening yang secara online hingga pengajuan kredit tanpa perlu ke cabang. Nah, di sini tadi tampilan awal pembukaan rekening seperti ini yang tadi teman-teman udah saya jelaskan, ada 2 pilihan. Kemudian di sini juga kirim dan terima uang, tinggal scan QR, ini bisa ya, scan QR-nya, kita bagi aja QR kita ke orang tersebut, nanti dia langsung scan, ini bisa dilakukan. Kemudian akses mudah untuk investasi keuangan yang tadi saya sampaikan mulai dari 100.000 ya. Investasi reksadana dan lain sebagainya ini bisa dicek detailnya di apa button section investment ini di Livin. Kemudian pengajuan kredit, butuh dana cepat, kemudian ajukan langsung di Livin. Ini tentunya bisa diatur berapa limitnya, kemudian ada juga tenor maksimalnya untuk pembayaran pinjaman, dan di sini ada juga dari sisi bunga yang didapatkan itu berapa persen sih ketika kita mengajukan untuk kreditnya seperti itu. Oke, di sini Bank Mandiri telah meluncurkan produk investasi melalui Livin. Di sini cukup apa hype juga untuk menu ini, karena kenapa banyak juga masyarakat-masyarakat yang membutuhkan investasi dalam hal di sini adalah secara online melalui Livin gitu ya. Jadi ini secara rekapnya, pendaftaran awal dapat dilakukan secara full online. Ini sudah 175.000 pengguna Livin investasi sampai dengan data Desember 2022, dan ini terus bertambah tentunya. Kemudian 120.000 juga investor baru sejak peluncuran sampai dengan Desember. Kemudian secara untuk total transaksi sejak diluncurkan itu udah 3 triliun ya sampai dengan Desember ya. Kemudian ini juga secara rata-rata volume transaksi sampai dengan Desember udah 13,36 miliar, dan ini launchingnya pada saat HOT-nya Mandiri ya di Oktober 2022 seperti itu. Oke, ini Livin Investasi kita skip aja sama seperti yang atas detailnya. Nah, ini kita masuk ke dalam online to offline campaign untuk meningkatkan awareness Livin Suka dan engagement nasabah. Jadi teman-teman, eh, untuk informasi, jadi ketika memang nasabah sudah memiliki Livin, terus apa sih yang harus dilakukan nasabah untuk selanjutnya?
Oke, selain transaksi tentunya kita juga harus memanjakan nasabah-nasabah kita dengan promo tentunya. Jadi harapannya nanti Livin ini tidak digunakan sebagai rutinitas daily-nya mereka seperti transfer, top up, bayar-bayar, ya purchase, melainkan dia juga bisa belanja pakai QR Livin atau dia belanja secara online di Livin Suka, ya Batan Suka, atau yang offline-nya dilakukan pakai Kris Livin dan itu nanti kita kasih promonya seperti itu. Di sini contoh untuk online di Suka ya, ini ekosistemnya kurang lebih teman-teman bisa lihat juga. Jadi belinya di Livin Suka, kemudian bayarnya juga di Livin, pakai virtual account langsung ya. Kemudian dapat promo dari Livin juga. Dan di sini yang offline ini tentunya belinya di merchant ya. Merchantnya yang sudah terregister oleh kita, sudah terdaftar, mesin edisi atau kris statisnya bentuk cetak atau stiker. Kemudian nanti si nasabah bayarnya dengan Livin QR atau QR Livin. Kemudian di sini dapat promo dari Livin juga, seperti itu. Nah, di sini kurang lebih program promosi yang kita lakukan apa namanya di Livin Suka yang secara online di Batan Suka ini di ekosistem di online. Jadi program kerjasama dengan mitra Suka bentuknya macam-macam, join promo cashback, bisa diskon, kemudian free product untuk setiap transaksi melalui fitur Livin Suka. Kemudian mekanismenya gimana sih? Nah, mekanismenya ini yang program reguler yang cross merchant ini key visual desainnya kalau teman-teman sering kepoin IG-nya Mandiri, kemudian teman-teman juga bisa lihat langsung di apa namanya section Suka di Batan Suka ini tentunya ada banner kita ini. Ini adalah promo cross merchant yang memang mitra-mitra sudah tergabung. Ini adalah promo yang kita buatin. Mekanismenya adalah cashbacknya sampai 50% sampai dengan hemat sampai dengan 50%. Maksimalnya kita berikan benefitnya 50.000, kemudian dengan minimal transaksinya 100.000, jadi benar-benar 50%-nya berlakunya setiap Sabtu dan Minggu saja sampai dengan 31 Desember 2023. Silakan teman-teman kalau mau coba, misalnya mau beliin saudaranya tiket Garuda atau teman-teman mau berlibur nih, misalnya mau mudik pakai KAI nih, nanti bisa lewat Livin Suka, nanti teman-teman dapat cashback. Ya, cashbacknya 50.000 ya lumayan ya. Jadi harga tiketnya misalnya 200.000, nah terus maksimalnya kita kasih 50.000 tetap ya. Jadi ini gate-nya adalah minimal transaksi 100.000. Jadi kalau transaksinya di bawah 100.000 tidak eligible buat dapat cashbacknya yang 50.000 ini gitu. Tapi ini ada kuotanya teman-teman. Kuotanya itu 300 per hari. Jadi kita kasih kuota karena concernnya adalah dari sisi budgeting juga. Jadi kalau misalnya kuotanya habis, maka teman-teman sorry to say tidak bisa mendapatkan benefitnya. Jadi siapa cepat dia dapat lah gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah kivi-kivi yang lain selain yang promo cross merchant ini yang sudah berjalan di Livin Suka. Contoh dengan JAKS, ini ada Jakarta Aquarium, itu ada cashback tiket 50% pakai Livin Suka. Beda nih kalau teman-teman beli langsung on the spot ya di apa namanya lokasi Jakarta Aquarium itu promonya tentunya lebih apa namanya sedikit dibandingkan promo yang kita sampaikan di sini ya. Kemudian contoh kayak Telkomsel ya di sini diskonnya sampai 88.000 ini khusus kita berikan untuk paket internet Romex Haji ya pada saat nanti kemarin apa namanya musim haji kita naikkan promo ini di Telkomsel ya di Livin Suka. Kemudian ada Traveloka Flight, liburan makin happy, cashbacknya sampai 75.000 hanya di Livin Suka. Ini juga lumayan 75.000 cashbacknya minimal transaksinya itu di 1 juta di 500.000 gitu ya. Itu juga udah dapat ini apa lumayan ya cashbacknya motongnya 75.000. Kemudian ada juga Sarinah ya. Di sini ada Sarinah terus Volta, motor listrik Volta ya. Di sini ada di section berikutnya. Ini juga ada diskon harga spesial dari program bantuan pemerintah. Kemudian di sini ada yang diskon 1 juta yang non subsidi pemerintah. Jadi makin banyak lagi teman-teman. Ini sebagai contoh aja untuk key visual design yang promo-promonya kita apa create, kita buat dan kita tawarkan untuk nasabah. Livin seperti itu. Ini yang online dan berikutnya adalah yang offline. Di sini menggunakan Kris Livin. Di sini ada QR bayar, teman-teman di Livin dan di halaman depan sebelum login juga sudah ada ya. Jadi ketika teman-teman nanti bayar transaksi di merchant pakai QR Livin, Kris Livin,
teman-teman dapat cashback. Ya, jadi periodenya itu kita mulai ini di tanggal 6 Mei lalu sampai dengan 31 Desember 2023. Ini tiap Sabtu Minggu, tapi sekarang sudah kita berubah jadi setiap hari. Ya, setiap hari udah dapat nih. Kalau kemarin Sabtu Minggu ada perubahan dari manajemen, sekarang udah berlaku setiap hari. Jadi kita targetnya ada dua, ada nasabah baru dan nasabah existing. Kalau nasabah baru download Livin, dia dapat cashback yang 50%-nya. Maksimalnya 25.000. Khusus untuk NTB. Apa sih NTB, Pak? NTB itu new to bank. Jadi benar-benar nasabah itu belum sama sekali memiliki rekening, ya. Belum sama memiliki rekening di Mandiri. Itu new to bank. Nah, kalau existing to bank apa? ETB non living. Dia udah punya rekening, dia udah punya kartu atau dia udah punya kartu kredit, tapi dia belum download Livin. Jadi kita kategorikan ini ETB non living yang belum terdaftar pada aplikasi Livin by Mandiri. Nah, minimal transaksinya 50.000. Jadi ketika teman-teman transaksi contoh di Solaria, transaksinya misalnya belanja teman-teman 75.000, ya itu udah melebihi dari nominal minimal transaksi ya 50.000. Nanti teman-teman berkesempatan untuk dapat yang 25.000 apabila teman-teman download Livin itu pada 14 hari kalender kita hitung. Misalnya nih, tanggal 1 sampai tanggal 14 September. Teman-teman di range tanggal tersebut baru download Livin. Dan terus kemudian setelah teman-teman download, misalnya teman-teman download Livin di tanggal 5 September. Nah, dari teman-teman download, teman-teman melakukan transaksi misalnya nggak langsung di tanggal 5 nih. Let's say taruhlah di tanggal 10 September. Itu kan masih dalam range 1 sampai 14 hari kalender tuh. Nah, nanti di tanggal 10 teman-teman itu bisa mendapatkan ketika transaksi di merchant bisa mendapatkan cashback yang maksimal 25.000 gitu ya. Nah, ini channel payment-nya itu ada dua. Kris Dynamic yang di-create melalui edisi di merchant-nya sama si merchant-nya itu punya kris statis, bukan yang dynamic pakai edisi, itu bisa. Kemudian kuota promonya di sini kita berikan 5.000 transaksi per hari. Jadi cukup banyak kuotanya. Ya per hari kita put di sini 5.000 transaksi per hari. Nah, kemudian kuota promo usernya itu satu user berhak mendapatkan satu kali cashback selama periode program. Jadi ketika dia udah melewati 14 hari kalender atau let's say misalnya Adi udah download Livin di tanggal 17 September itu saya kehitungnya adalah sebagai user yang sebelah nih, nasabah existing. Nah, kalau nasabah existing, cashback-nya itu dia mendapatkannya itu di 30%-nya. Makanya kenapa di sini headline promo kita cuan suka-suka cashback sampai dengan 50% ini artinya angka 30% ini masuk ke dalam yang 50%. Jadi yang nasabah existing maksimalnya 15.000. Nah, tadi yang nasabah baru 25.000. Nah, 15.000 ini khusus untuk nasabah existing yang sudah terdaftar pada aplikasi Livin by Mandiri di luar 14 hari kalender sejak dia terdaftar Livin. Gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya kalau misalnya Pak, kalau saya transaksi di tanggal download Livinnya tanggal 5 September, tapi saya transaksinya di tanggal 10 September, terus saya transaksi lagi Pak di tanggal 20 September. Nah, itu dapat berapa cashback Pak? Nah, dapatnya itu bisa dua kali cashback. Pertama adalah cashback yang sebagai user baru dalam kurun waktu 14 hari kalender ini, dan kedua ketika dia transaksi di atas tanggal 14 tadi di tanggal 20, berarti dia dapat yang 15.000 sebagai existing user gitu. Karena dia udah keluar dari range 14 hari kalender seperti itu. Kuotanya tentunya lebih banyak, teman-teman. Ini ada 15.000 transaksi per hari selama periode program. Nah, cashback-nya ini masuknya kemana sih, Pak? Cashback-nya ini akan dikreditkan ke rekening nasabah yang memang dia eligible dapat cashback. Jadi misalnya saya tadi dapat cashback yang sebagai user baru 25.000 ya. Nanti 25.000 ini akan masuk ke rekening saya, ke rekening yang didaftarkan untuk Livin. Nah, sama halnya ketika saya nasabah existing melakukan transaksi ke merchant juga, itu saya dapat 15.000 dan 15.000 ini akan masuk ke dalam rekening penampungan tempat di mana saya buka rekening untuk Livin, seperti itu. Dan di sini juga
kalau teman-teman mau kepoin boleh bmri.id/sukapromo ya. Teman-teman bisa sekarang ngepoin di Google-nya langsung, boleh di mana di Opera-nya boleh juga. Tinggal ketik aja bmri.id/sukapromo itu nanti muncul teman-teman untuk promo-promo yang tadi online maupun yang offline ini detailnya merchant-nya apa aja dan sebagainya. Dan ini di bawah-bawah ini adalah key visual atau desain untuk yang promo secara offline pakai Chris Livin. Contoh nih ada yang teman-teman di sini suka ngopi, kita fasilitasi ngopi suka-suka cashback sampai dengan 50% pakai Chris Livin. Di sini ada nih kopi-kopinya, logonya ini sebenarnya logonya kita nggak tampilkan semua ya teman-teman di apa desainnya karena khawatir nggak muat nih gitu kan desainnya. Jadi ini desain-desain ini merupakan logo-logonya adalah merchant-merchant yang kita kategorikan adalah top merchantnya yang udah dikenal masyarakat, memiliki outlet yang banyak gitu ya dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tentunya kita sematkan di sini. Contoh kayak Kopi Kenangan. Siapa yang nggak tahu Kopi Kenangan? Teman-teman pasti tahu. Kemudian Kopi Janji Jiwa ya, kemudian Kopi Fore, Point Coffee dan lain sebagainya. Itu pasti teman-teman tentunya udah familiar dibandingkan kopi-kopi yang lain lah seperti itu. Nah, kemudian di sini selain kopi ada ya juga yang suka belanja. Ini adalah fashion. Ini juga kita munculkan juga di sini, baik itu di Ramayana, kemudian dan lain sebagainya ya, banyak pokoknya. Itu kepoin aja teman-teman yang di sini. Ini banyak juga merchantnya ya. Terus suka bugar, bagi yang suka olahraga, suka bugar ini pembelian di apotik, pembelanjaan di rumah sakit, apa namanya untuk resep dan lain sebagainya ini bisa juga bayarnya pakai QR dapat cashback. Kemudian suka kuliner, yang teman-teman hobinya F&B makan ya, itu kita support juga di ekosistem Suka. Kenapa sih Pak namanya Suka 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 gitu ya? Karena Suka ini adalah umbrella campaign kita baik itu secara offline maupun online ya. Jadi apa namanya tagline-nya atau promonya Mandiri itu kita apa lakukan dengan umbrella suka-suka ya. Jadi makanya headline-nya suka-suka semua ya, kuliner suka-suka, cuan suka-suka ya, terus gaya suka-suka nih fashion ya, kemudian santai suka-suka ini teman-teman yang travel, hotel ya, kemudian penginapan-penginapan ini ada di sini suka santai. Kemudian suka nonton, teman-teman yang XX1, CGV, Cinepolis ya, nonton suka-suka, cashback juga kita fasilitasi. Dan terakhir edukasi suka-suka. Ini kayak contoh Gramedia ya. So on nanti banyak lagi kayak mungkin English First, kemudian ada juga Ruang Guru dan lain sebagainya gitu. Jadi kita makin terus akuisisi merchant atau partner sehingga nanti harapannya merchant atau partner itu gabung ke dalam ekosistem programnya si Livin sehingga nanti banyak nasabah-nasabah bisa lebih banyak memiliki pilihan untuk nasabah nanti transaksi di merchant-merchant itu dan merasakan benefitnya dari program-program yang sudah kita tawarkan seperti itu. Oke, di sini contoh 10 card ya. Ini adalah 10 card program reguler kita. Contohnya adalah cashback-nya ini yang sama dengan 50%. Ini segmennya kuliner ya. Misalnya Livin suka kuliner, terus di sini logonya ini bisa ganti-ganti ya teman-teman. Ini kalau kuliner tuh kayak garpu, sendok, ada pisau ya. Terus nanti kalau yang kopi, tentunya cangkir kopi. Ya, kemudian di sini tentunya pasti ada terus cashback sampai dengan 50% dengan Chris Livin tentunya ya. Kemudian di sini ada bisa disematkan logo merchant. Contoh ini Prodia, ini yang merchant santai apa ya betul masuk ke dalam yang sehat gitu ya. Dan ini juga nanti bisa diganti logonya KFC, Solaria dan lain sebagainya. Di sini juga kita sematkan di pojok kanan bawah adalah call to action untuk download Livin. Kenapa perlu disematkan ini? Karena agar ketika nanti nasabah yang datang ke apa namanya outletnya merchant, dia terpapar di situ ada promo Livin, dia bisa download Livin. Apabila dia belum punya Livin, tentunya dia bisa download di sini. Kalau memang di Play Store-nya dia lagi gangguan atau apa, kita menyediakan barcode untuk memudahkan nasabah download, buka rekening dan download Livin tentunya. Di sini ada periodenya sampai dengan 31 Desember, Sabtu Minggu, dan ini belum kita rubah ke setiap hari. Ya, kita lagi ada proses approval di Markom kita, digital Markomnya kita gitu ya. Jadi ini contohnya aja. Nih, ini akan selalu ada di mejanya kasir si partner yang memang sudah join dengan programnya Livin. Seperti itu sehingga nasabah nanti bisa secara visual dia bisa mengetahui bahwa oh
merchant yang saya datangi ini atau partner yang saya datangi ini, toko yang saya datangi ini dia punya kerjasama promo dengan si Livin by Mandiri seperti itu. Oke, di sini contoh ini adalah in-apps promo yang tadi saya sampaikan, ada di section promo di sini, teman-teman bisa lihat. Di sini kita banyak sekali, kita bisa rankingin ya top 5 dari 74 in-apps atau promo yang ada di Livin. Contoh di sini top satunya kita pernah jalan promo Livin to the Max di mana awal-awal launching Livin ya kita berikan hadiah undian 100 BMW dan 1000 motor yang cukup heavy dan cukup marak dan viral di mana-mana gitu ya. Kemudian di sini ada contoh untuk top 2-nya Mandiri KPR. Ini adalah penawaran kredit uh, rumah ya, kredit rumah buat milenial, buat yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada untuk dari sisi promo seru untuk yang memang pengajuan apa namanya kartu kredit ya itu juga bisa. Kemudian di sini ada juga base QR, transaksi yang pakai QR, base-nya adalah di Indomaret. Di Indomaret contoh promo beras yang pernah berlangsung di HUT-nya Mandiri tahun lalu. Dan di sini base top up-nya juga ada top up Tri. Ini karena mungkin banyak mahasiswa yang pakai Tri ya untuk apa namanya sebagai pilihan provider ya. Jadi banyak banget nih yang cukup banyak untuk download dari sisi sorry top up ya untuk provider tree ini gitu ya. Dan di sini kita lihat di sini push notifikasi tadi yang sempat saya sampaikan semua produk dan fitur perbankan itu lebih mudah diakses, semudah menggerakkan jari, tetap relevan dengan push notifikasinya karena kami sangat peduli dengan nasabah. Jadi di sini secara kalimatnya contoh nih ya, ini kalimatnya tuh unik banget dan emang nggak ngebosenin ya. Jadi ketika kita menghadapi stres dalam kerjaan atau perjalanan yang mungkin di Jakarta cukup PR banget ya macet dan sebagainya ketika terpapar tuh kayak nggak bosen gitu nggak boring buat baca lah contoh nih lupa bawa dompet tenang ada Livin pengen jajan cilok jangan sedih kamu bisa tarik tunai tanpa kartu langsung dari aplikasi apa namanya buy back Kudet nah ini cukup ini ya kalimatnya jadi nggak kaku ya terus contoh kayak satu lagi nih keluarga Anda paling berharga lindungi kesehatan keluarga Anda dengan aksa mandiri. Dapatkan via Livin sekarang untuk mendapatkan promo. Nah, ketika teman-teman nanti ngeklik ini, sudah terpapar ini, nanti teman-teman akan dibawa ke halaman yang ini tadi, yang ini. Masuk ke section promo, direct ke login Livin, terus nanti diarahkan ke sini nih, promo sini. Jadi secara otomatis nasabah tentunya akan terpapar juga detail dari promo yang dipaparkan melalui push notifikasi yang ini, seperti itu. Oke, ini contoh bukti tayang yang promo kita naik di media sosial kita, baik di feed-nya IG, Instagram, Story ya, kemudian di Facebook, kemudian di sini ada juga di Twitter seperti itu. Jadi memang kita apa namanya selalu mengkampanyekan promo kita ke LED, ke media sosial dan lain sebagainya, ke koran, radio. Kenapa? Karena agar nasabah-nasabah tuh aware dan terpapar oleh promo-promo yang kita sajikan, kita create, ya kita buatin lah gitu. Jadi kalau misalnya media komunikasi secara digitalnya yang tentunya tidak mendukung atau sangat kurang ya, itu tentunya akan mempengaruhi juga dari sisi transaction sales-nya. Kenapa? Karena banyak nasabah yang cenderung tidak tahu promo yang sedang berjalan di Mandiri itu apa sih gitu. Jadi mereka tuh ketika memang udah aware di media sosial, tentunya mereka pasti langsung kepoin nih. Misalnya saya nih terpapar kayak cashback 50% setiap hari pakai kris Livin, di sini Livin Food Fiesta ada 2000 merchant. Nah, udah saya klik tuh. Detailnya tuh ada di FAQ-nya, ada linknya. Jadi nanti teman-teman bisa kepoin. Sehingga setelah teman-teman terpapar, tahu ini informasi promo, langsung bergerak untuk mendatangi si outlet merchant tersebut yang ada promonya. Jadi langsung merasakan apa namanya benefit promonya lah tentunya gitu. Oke, sekian mungkin dari Livin. Kita sekarang di jam 14.15, kurang lebih ada 15 menit lagi. Silakan dari teman-teman Kampus Merdeka yang sudah join di sini, apabila ada pertanyaan, raise hand dulu ya. Silakan. Ada pertanyaan teman-teman?
Silakan ya, yang masih bingung terkait Livin tuh apa, terus apa misalnya transfernya atau menu top up-nya atau lain sebagainya silakan. Di sini udah oh Mas Yusuf Amar Utama ya, Raisen ya. Iya, Pak. Silakan, silakan Mas Yusuf. Izin bertanya, Pak. Kalau untuk cardless withdrawal kan tadi ada ya di Livin ya. Kalau itu kena biaya nggak ya, Pak? Kalau untuk cardless, soalnya kalau sudah saya coba di bank-bank lain itu dia kalau cardless tuh kena biaya di pulsa. Kalau di Livin kena juga nggak ya, Pak? Oke, terima kasih atas apa namanya pertanyaannya. Kalau untuk yang tarik tunai itu apa namanya kalau di Livin ya di ATM itu ada biayanya juga sama ya 1.500 sampai 2.000 gitu ya biayanya. Jadi itu sebagai administrasi sebenarnya admin untuk dari sisi apa namanya effort untuk nasabah melakukan penarikan di ATM gitu sih. Baik, terima kasih, Pak. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaannya? Silakan Mbak Nabila Ayu. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait aplikasi Livin yang dulu itu kan sempat aplikasi Livinnya yang biru ya Pak, terus diubah jadi warna yang kuning. Itu tuh kenapa? Saya mau bertanya kenapa Mandiri itu melakukan terhadap Livinnya itu sendiri, kenapa nggak melakukan update saja? Jadi masih tetap yang Livin yang biru itu, kenapa jadi berpindah ke yang kuning seperti itu? Oke, terima kasih jawabannya. Pertanyaannya, sorry. Jadi gini, memang kita sebenarnya betul ya, kalau misalnya dari sisi logika tuh kenapa sih harus ganti ke logo kuning gitu ya. Satu, kita memang ada concern itu kita harus membedakan antara menu-menunya, kemudian secara tampilan interface-nya antara yang biru ke yang kuning. Dan memang concern kita adalah perubahan itu banyak macam-macam dari logonya, dari apa namanya splash-nya berubah. Jadi biar membedakan sebenarnya experience nasabah itu journey-nya dapat nih. Pertama, nasabah tuh tahu journey-nya dari Mandiri Online berubah naming ke Livin 1.0 biru. Kemudian yang berikutnya masih di Livin berubah juga ke Livin, yaitu Livin-nya cuma beda warna. Warnanya jadi kuning, terus secara tampilan lebih berani, ada splash-nya, kemudian juga secara button-buttonnya lebih komplit, kemudian secara fungsi pada saat di halaman pre-login juga lebih apa namanya banyak dan lebih apa namanya fungsinya lebih banyak daripada yang Livin 1.0. Intinya adalah sebenarnya journey sih. Jadi journey-nya itu biar orang tuh aware bahwa perubahan dari Mandiri Online ke Livin ini kemudian live-in ke live-in lagi itu lebih smooth dari sisi awareness biar melekat di masyarakat gitu. Karena kan perubahan nama tuh nggak mudah ya. Kalau apa namanya kita misalnya contoh nih misalnya biasa kita beli apa Pepsodent gitu kan. Terus ternyata padahal di warung tersebut kita belinya Ciptaden. Tetap kita menyebutnya pasti Pepsodent kan. Padahal yang kita beli kayak Ciptaden. Terus sama juga kayak Aqua. Kita belinya misalnya Le Mineral, beli Aqua dong gitu. Tapi sih yang ngelayanin tentunya oleh Aqua nggak ada Le Mineral. Oh iya Le Mineral gitu. Jadi sebenarnya perubahan itu juga cukup apa namanya memerlukan waktu ya sehingga kenapa si Livin harus ada perubahan lagi itu sebenarnya lebih ke journey-nya, journey untuk awareness nasabah terhadap mobile bankingnya Mandiri itu sih intinya. Selain journey tampilannya yang memang lebih kekinian, perubahannya gitu ya. Karena emang sifatnya upgrade aja sih. Kalau untuk dari biru ke kuning tuh upgrade aja gitu ya. Dari tampilannya beda, secara fungsinya beda, kemudian harapan secara awareness untuk journey awareness-nya juga beda gitu. Itu fokusnya. Mbak apa tadi Nabila ya gitu ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, silakan ada lagi pertanyaan. Mungkin 3 sampai 4 orang lagi boleh.
Dimas siapa? Dimas Hadif ya. Silakan Mas Dimas. Ya, baik Pak, terima kasih kesempatannya Pak. Saya mau tanya kan, jujur saya kemarin baru install Livin dan pakai Mandiri itu setelah dapat magang di sini ya Pak, karena sebelumnya saya pakai bank sebelah gitu. Terus pas kemarin install Livin atau udah mulai bikin rekening di Bank Mandiri dengan download Livin itu ada fitur yang saya menarik banget Pak. Apa fitur investasinya? Karena kalau di bank sebelah yang sebelum saya apa namanya sebelum saya pakai Mandiri itu nggak ada gitu apa namanya fitur terkait tentang investasinya itu. Nah, kalau di bank sendiri, Bank Mandiri sendiri Pak, kan ada yang namanya bank apa namanya bank sekuritasnya Mandiri, Mandiri Sekuritas. Itu setahu saya dia tuh kan juga punya aplikasi sendiri namanya MOS. Nah, itu di Livin itu kan juga ada fitur tentang investasi. Nah, itu gimana Pak? Apakah jadi double operasional atau gimana Pak dari eh, tentang investasinya itu? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi kalau yang secara offline itu memang ada aplikasinya langsung ya, yang sebelum launch di apa namanya investasi yaitu yang MOS ya. Sebenarnya kalau secara dashboard itu tentunya beda sih. Jadi kalau untuk yang memang melalui MOS itu nanti ada sendiri, kemudian untuk yang investasi juga ada sendiri, baik itu dari sisi pengelolaan untuk monitoring apa namanya investasinya gitu. Jadi ini ya dua dua yang berbeda, namun tujuannya sebenarnya satu ya. Semua yang kedua adalah produknya juga berbeda. Kalau yang investasi mungkin lebih lengkap ya, baik itu macam-macam bentuknya. Kalau misalnya Mas udah ngepoin juga, itu kan ada kayak pasar uang, ya campuran, kemudian indeks, proteksi ya, pendapatan tetap, ya sahamnya juga ada. Itu lebih lengkap dari sisi untuk investasi si nasabahnya gitu. Dan kalau yang langsung dari Livin ini tentunya nominalnya juga beda. Jadi mulainya dari 100.000 itu udah bisa investasi ya. Jadi beda dengan yang di luar Livin itu tentunya lebih banyak. Contoh kayak deposito juga kalau teman-teman misalnya kepo mau bikin rekening deposito pun juga beda. Di Livin itu start from 1 juta. Tapi kalau di cabang itu teman-teman start from 10 juta. Dan bedanya juga dari sisi bilietnya, deposito itu punya biliet kalau di cabang, kalau di Livin tidak gitu ya. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan mungkin kalau di Livin sama non Livin atau baik itu di apa di cabang gitu ya. Itu memang perbedaannya. Namun sebenarnya secara untuk apa namanya produknya tuh sama. Cuma kadang beda untuk dari sisi dashboardnya sama ketentuan-ketentuannya lain. Contoh kalau minimal minimal lebih lebih nyatanya adalah dari sisi minimal nominal yang bisa diinvestasikan, baik itu apa di investasi maupun di investasi dalam bentuk deposito. Gitu, Mas Dimas. Iya Pak, mau nanya lagi Pak, itu kalau misal Boleh, kita silakan. mau ikut yang investasi di Livin, itu kan apakah kita perlu bikin rekening dana nasabah juga Pak Erdian? Karena kan biasanya kalau ikut ke perusahaan sekuritas, terus investasi gitu kan kita harus perlu bikin rekening lain atau biasanya namanya RDN gitu Pak. Kalau di Livin bagaimana Pak? Mohon maaf masih di mute Pak, belum di unmute. Oh, sorry, sorry. Jadi kalau di Livin, misalnya Livin investasi, itu kalau misalnya rekeningnya itu teman-teman mau rekening yang saat ini existing ada digunakan pun itu nggak apa-apa, itu bisa. Namun kalau kami menyarankan sebenarnya kalau misalnya untuk yang baru khusus investasi, better dipisahkan rekeningnya. Kenapa? Karena kita lebih gampang nantinya ngatur dari sisi monitoring untuk apa namanya perkembangan dana kita yang diinvestasikan dengan yang reguler yang memang rekening digunakan untuk secara kebutuhan sehari-hari seperti itu. Biasanya kalau kayak rekening yang investasi itu lebih baik rekening sendiri. Kalau yang rekening sifatnya daily, contoh kayak transfer, kemudian top up e-wallet, e-money dan lain sebagainya, ya atau pembayaran biller misalnya. Contoh teman-teman bayar PLN itu bisa pakai rekening sumber yang utama. Tapi kalau untuk yang investasi, better teman-teman nanti bikin rekening lagi karena dalam satu CIF itu cukup lebih banyak kita bisa menyimpan dari sisi untuk rekening. Kita bisa create rekening lebih dari satu dalam satu CIF ya. Jadi bentuknya macam-macam, rekeningnya ada buat investasi, kemudian buat deposito dan lain sebagainya. Jadi teman-teman lebih mudah lah dan cukup bisa kontrol juga dari sisi teman-teman punya dana yang ada di investasi di apa namanya di Mandiri lah ya, baik itu yang investasi maupun bentuknya deposito dan lain sebagainya gitu.
gitu, Mas Dimas. Oke, Oh mungkin iya, sorry, satu lagi ya, satu pertanyaan lagi boleh ya? Karena sudah terima kasih Pak. hampir. Oke, sama-sama. Thank you. Ada lagi mungkin teman-teman, satu pertanyaan lagi terakhir. Boleh silakan Mas Gulnar, silakan pertanyaannya. Oke, baik Pak. Sorry, ini Izin Mbak ya. bertanya. Ya, saya mau nanya terkait penjualan tiket konser yang melalui Suka Bank Mandiri itu, prosesnya memang dari promotor konsernya yang mengajukan semacam kolaborasi atau dari Bank Mandirinya juga yang memberikan sponsor gitu. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi kalau untuk penjualan tiket di Livin Suka itu kita koordinasi kolaborasi juga dengan promotornya gitu. Jadi tidak langsung kita secara end to end-nya itu kita langsung dari Livin. Jadi kita memerlukan promotor-promotor yang memang ada di setiap event untuk melakukan onboard terkait penjualan tiket di Livin. Karena nanti selain kita kolaborasi untuk penjualan tiket, tentunya programnya juga beriringan tuh. Contoh kayak misalnya user barunya Livin, ketika dia transaksi pembelian tiket konser misalnya Westlife gitu ya, dia dapat benefit sekian persen. Kemudian juga yang user existing ketika dia berhasil pembelian tiket dia dapat berapa persen gitu. Tapi tadi pertanyaannya adalah kita tentunya kolaborasi dengan promotor yang memang menghandle atau mengkoordinir dari sisi event-event tersebut gitu, Mbak. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, cukup mungkin waktunya. Ini sekarang pukul 14.27. Thank you teman-teman semua. Sudah melakukan sharing juga ya. Baik saya melakukan sharing ke teman-teman, teman-teman juga aktif bertanya juga. Nanti kalau misalnya emang ada yang perlu ditanyakan lagi, boleh teman-teman nanti juga bisa menghubungi saya, boleh teman-teman. Silakan catat nomornya di 0878 7738 1078. Silakan teman-teman mau bertanya terkait materi seputar Livin gitu ya. Apapun itu nanti tinggal menghubungi gitu aja ya teman-teman ya. Oke, di sini juga sudah hadir juga kayaknya Mbak Ayuning ya. Mbak Yuning udah hadir juga. Untuk selanjutnya nanti akan menjelaskan terkait produk-produk lain di TBRS Group. Sekali lagi teman-teman thank you ya atas partisipasinya. Tetap semangat untuk program magang Kampus Merdekanya. Salam sehat dan sukses selalu. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Thank you. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.